Bangkitnya Dataran Hitam Bab 1191 Cara Memasuki Istana Kerajaan. Setelah mereka selesai mempelajari dasar-dasar tentang kekuatan lokal dan keluarga Vogel, Minos dan istrinya mengobrol di perpustakaan yang sama seperti sebelumnya. Sepertinya keluarga Vogel akan segera mengadakan jamuan perayaan kemerdekaan kerajaan, komentar Minos sambil menutup salah satu buku di depannya dan menatap ketiga wanita di depannya. Seperti negara bagian lain di dunia ini, Vogel memiliki hari libur nasional, momen perayaan bagi penduduknya. Namun, ini juga merupakan saat untuk mengingatkan semua orang akan peristiwa paling penting dalam sejarah lokal. Penduduk membutuhkan momen istirahat dan perayaan agar dapat berfungsi tanpa banyak masalah sepanjang tahun. Beberapa orang hanya bisa memberi makna pada hidup mereka jika mereka mengalami momen seperti ini dan bahkan bisa kehilangan kemauan atau menjadi pemberontak tanpanya. Jadi, untuk menjaga psikologi orang-orang paling biasa dan paling banyak di negara bagian ini, para pemimpin lokal menggunakan kesempatan ini untuk menghibur sebagian masyarakat pada hari-hari seperti ini. Di sisi lain, negara tanpa ingatan pasti akan mengulangi kesalahan yang sama. Oleh karena itu, ini juga merupakan saat yang tepat untuk memikirkan sejarah dan kesalahan serta keberhasilan para pendahulu mereka sambil menggunakannya untuk merangsang rasa patriotik penduduknya. Masyarakat yang bangga dengan sejarahnya akan lebih kecil kemungkinannya untuk memberontak dan lebih besar kemungkinannya untuk membela negara jika diperlukan. Oleh karena itu, meski Vogel sudah ada selama ratusan ribu tahun, namun keluarga kerajaan tetap merayakan tanggal kemerdekaan negara. Secara kebetulan, acara perayaan seperti itu akan berlangsung dalam beberapa minggu ke depan, tepatnya pada saat Minos dan istrinya melewati negara bagian ini. Apakah kamu ingin bertindak melawan mereka pada kesempatan ini? Abi bertanya pada suaminya. Ya, akan ada banyak pengunjung hari itu, dan tokoh-tokoh penting negara bagian ini harus menunjukkan diri. Dia berkata dengan suara rendah sambil menggerakkan jari-jarinya melewati kuas. Akan menarik jika kita bertindak saat itu. Tidakkah menurutmu itu akan lebih berbahaya? Tanya Ruth. Kita tidak perlu segera bertindak hari itu. Minos menatapnya dan tersenyum dari balik topengnya. Kami dapat mencari cara untuk berpartisipasi dalam acara ini, memilih beberapa target, dan bertindak berdasarkan target tersebut setelah acara perayaan. Oh, Gloria membuka mulutnya. Jadi ketika kamu mengatakan ingin berakting pada kesempatan ini, apakah hanya untuk berhubungan dengan orang-orang yang dapat membantu kita lebih dekat dengan individu yang dapat berbicara? Ya, akan ada banyak orang penting dan bawahannya yang paling setia di acara itu. Dia berkata, jadi tidak ada seorang pun kecuali mereka yang bisa mendengar. Kami akan menggunakan momen itu untuk menandai mereka. Kemudian kami akan bertindak melawan orang-orang yang lebih lemah dan membuat mereka berbicara. Jika perlu, kami akan meminta mereka membantu kami menghubungi pemimpin mereka. Tapi bagaimana kita berpartisipasi dalam acara ini? Saya membayangkan hanya orang-orang yang berwenang yang bisa mendekati tempat-tempat di mana orang-orang penting akan berada. Komentar Abi. Ketika mereka saling memandang, mencoba mencari solusi untuk pertanyaan ini, salah satu kaisar spiritual bawahan dari orang suci spiritual sebelumnya mendekati mereka. Yang mulia, apakah Anda membutuhkan sesuatu? Ada banyak hal yang dapat kami bantu Anda dapatkan. Pria itu berkata dengan hormat, menarik perhatian keempat orang itu. Apa itu? Sungguh perubahan perilaku? Ruth memperhatikan pria itu, penasaran ingin tahu apa yang sedang terjadi. Sementara Gloria dan Abi memikirkan hal serupa, Minos sudah berpikir bahwa seseorang yang kuat sedang membuat segalanya mudah baginya. Yah, aku akan menggunakan kesempatan ini saja. Lagi pula aku sudah di sini untuk membuat kontak. Maka tidak buruk bergaul dengan orang-orang di tempat ini. Jadi dia berpikir sebelum bertanya pada kaisar spiritual itu. Bagaimana kita berpartisipasi dalam perayaan keluarga Vogel dalam beberapa minggu mendatang? Pria itu lalu tersenyum dan berkata, itu akan mudah dilakukan. Gereja akan mengirimkan anggotanya untuk menghadiri acara ini. Kemudian Anda akan dapat mengakses perayaan tersebut dengan mudah. Apakah tidak akan ada masalah karena kita bukan bagian dari cabang lokal? Minos bertanya. Tidak, selama kamu tidak mencoba terlibat langsung dengan para pemimpin keluarga kerajaan, tidak akan ada masalah. Jawab pria itu penasaran dengan apa yang ingin mereka temukan. Oh, kalau begitu semuanya akan baik-baik saja. Kami tidak tertarik terlalu dekat dengan orang-orang ini. Begitukah? Dan apa sebenarnya yang mulia cari? Mungkin kami bisa membantu Anda menyelesaikannya dengan lebih mudah. Jawab Minos. Tidak banyak. Kami hanya mencari seseorang yang mampu mengidentifikasi sesuatu yang aneh. Sesuatu yang aneh? Kami sedang mencari informasi dari seorang buronan. Saya yakin dia telah melakukan kontak dengan beberapa petinggi keluarga Vogel. Minos mengarang hal seperti itu. Tetapi karena kami tidak tahu apakah keluarga ini dipaksa untuk membantunya, kami tidak ingin menanyakannya secara langsung. Kami hanya ingin menyelidiki masalah seperti itu dari bayang-bayang. Seorang buronan? Yah, hal seperti itu tidak aneh. Tapi kenapa orang seperti itu bisa menghubungi keluarga Vogel? Dan bagaimana dia bisa memaksa mereka melakukan sesuatu?
Orang ini tidak begitu mengerti bagaimana hal itu bisa terjadi. Namun sebagai bawahan yang baik, ia tahu untuk tidak terlalu mempertanyakan keinginan atasannya. Baiklah, saya akan melihat apakah saya bisa mendapatkan informasi mengenai orang aneh yang mendekati keluarga Vogel tanpa memberitahu mereka. 6. Terima kasih. Minos tersenyum dari balik topengnya, bertanya-tanya apakah kebohongan yang dia gunakan akan memiliki tujuan lain selain untuk mencegah orang-orang di kuil ini mengetahui motif sebenarnya. Saya tidak punya riwayat dengan keluarga Vogel, jadi jika pimpinan mereka memutuskan untuk bertindak melawan saya, itu pasti datang dari orang lain. Dia memandang diam-diam ke arah pria yang berjalan pergi. Mengirim orang suci spiritual ke wilayah utara adalah risiko yang terlalu besar. Itu berarti mereka menilai itu sepadan dengan risikonya, atau dendam mereka terhadapku terlalu besar. Apapun kasusnya, orang lain selain keluarga Vogel, jika mereka bersalah, harus terhubung dengannya. Minos telah menciptakan situasi untuk menjauhkan orang sebelumnya dari mereka. Tapi sambil menghindari membiarkan cabang gereja ini mengetahui rencananya, dia mengatur mereka untuk meneliti sesuatu yang bisa berguna baginya. Dia tidak sekadar menciptakan kebohongan belaka. Sebaliknya, hal itu didasarkan pada dugaannya, kecurigaan akan keterlibatan lebih banyak organisasi, dan keyakinannya pada kesalahan keluarga Vogel. Jika dia salah, hal itu tidak akan berdampak negatif pada dirinya dan wanitanya. Namun, hal itu akan mengkonfirmasi kecurigaannya dan mengungkap hal lain jika dia benar. Jadi, setelah bergerak dan mendapatkan metode untuk memasuki area VIP di acara yang akan diadakan oleh keluarga Vogel dalam beberapa minggu, Minos berdiri dan bersiap untuk meninggalkan perpustakaan itu bersama istrinya. Ayo, kenali beberapa kota ini, rute pelariannya, Del. Dia berkata sambil melambaikan salah satu tangannya. Mari kita berpura-pura melakukan pariwisata sambil menemukan kelemahan dan kelebihan tempat ini. Berpura-pura, ya, Ruth bertanya sambil meraih salah satu tangan suaminya. Apakah kita harus menggunakan alternatif tersebut? Mungkin. Dia berkomentar tanpa terlalu yakin. Itu tergantung seberapa bersalah keluarga Vogel, apakah mereka akan mengetahui tindakan kita, Del. Bagaimanapun, sebaiknya kita bersiap sambil menunggu kejadian itu dan tindakan wanita yang kita temui tadi. Oke, jawab ketiganya, sudah berjalan bersamanya keluar dari kuil itu. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1192 percakapan dengan anggota gereja. Cabang ini terkait erat dengan kekuatan lokal. Mirip dengan apa yang terjadi di wilayah utara sebelum kebangkitan Minos dan bagaimana dia merencanakan masa depan dengan tindakannya sebelum kepergiannya. Karena itu, dia dan istrinya menyadari bahwa meskipun orang-orang di cabang gereja ini membantu mereka tanpa menutup pintu, mereka harus berhati-hati. Oleh karena itu, mereka menghabiskan hari-hari ini menunggu hari libur setempat dengan bekerja secara rahasia, minimal melibatkan anggota cabang tersebut dan tidak terlalu menarik perhatian. Di permukaan, mereka tampak menikmati mengenal tempat baru sambil menunggu momen untuk berbicara dengan anggota keluarga kerajaan tentang orang yang mereka cari. Jadi, tidak ada yang menghalangi tindakan mereka selama periode ini, dan kelompok mereka tidak mempunyai masalah atau tantangan. Dan dengan itu, selain urusan mereka berempat, mereka telah bertemu banyak layanan lokal dan bahkan pergi berbelanja. Fokus Minos dalam perjalanan ini adalah untuk membantu Dataran Hitam. Dan meskipun dia akan melakukan bisnisnya, terutama di Flaming Empire, di mana terdapat lebih banyak pilihan, itu tidak menghentikannya untuk memanfaatkan peluang dalam perjalanannya. Setiap negara bagian memperdagangkan rangkaian produk yang kurang lebih sama, dengan sedikit variasi dari satu tempat ke tempat lain dalam hal versi. Tentu saja, ada perbedaan dalam kualitas. Tapi seseorang biasanya dapat menemukan setiap jenis produk ketika melakukan perjalanan melalui dunia ini, tidak peduli di negara bagian mana produk tersebut berada. Namun di setiap negara bagian, terdapat kekhasan, produk, dan terkadang layanan yang sulit ditemukan di luar wilayah tersebut. Contohnya adalah perdagangan afrodisiak, salah satu sektor vital negara ini. Jadi, Minos telah mengambil kesempatan untuk membeli benih dan bahan lain yang berkaitan dengan spesialisasi di negara bagian ini yang sulit ditemukan di Flaming Empire. Tapi saat dia mendapatkan barang-barang penting untuk Dataran Hitam dan mengenal tempat itu lebih baik, Louise telah mengumpulkan sekelompok kaisar spiritual untuk berbicara dengan Minos. Dia membutuhkan waktu beberapa hari untuk memilih orang-orang yang memiliki profil mirip dengan yang diminta oleh Minos. Setelah itu, dia masih harus berbicara dengan mereka masing-masing dan mengatur pertemuan dengan orang tersebut untuk menyampaikan apa yang ada dalam pikirannya. Tapi akhirnya, dia memiliki kesempatan untuk mengumpulkan semua orang ini dan Mino dalam satu ruangan, tempat mereka bertemu sekarang. Jadi, kamu di sini karena kamu tertarik dengan apa yang Louise katakan padamu? Apakah kamu tertarik untuk bergabung dengan grupku? Minos bertanya ketika dia dan istrinya duduk di sisi yang sama dari sebuah meja besar, berhadapan dengan 6 orang dalam kelompok Louise. Setelah mendengar pertanyaan individu bertopeng dan mengamati mereka berempat di sana, ke-6 orang itu, termasuk Louise, mengangguk, menunggu kata-kata Minos selanjutnya. Yah,
kamu telah membuat pilihan yang tepat. Mereka yang bersekutu dengan kelompok istriku, dia menunjuk Gloria, pasti akan mendapatkan hasil luar biasa yang akan membawa Anda melampaui tujuan Anda saat ini. Saya berani mengatakan bahwa tahap ke-9 bukanlah hal yang mustahil bagi Anda jika Anda melakukan pekerjaan Anda dengan baik. Minos berkata, menunjukkan kepada mereka apa yang ingin dia berikan kepada mereka jika mereka berada di pihak Gloria. Tahap 9. Louise dan wanita lain di sana mengulanginya secara bersamaan, terkesan dengan seberapa tinggi Minos yang telah dimulai. Tampaknya tidak jauh untuk membicarakan level 80 dan seterusnya ketika seseorang sudah berada di atas level 65, seperti kebanyakan kaisar spiritual ini. Namun jarak antara level ini jauh lebih besar dibandingkan antara level 0 dan 65. Hal ini terutama berlaku bagi orang-orang dari Vogel dan bahkan Kekaisaran Flaming. Tempat yang terkuat dan paling berbakat telah berkultivasi selama ribuan tahun dan hanya mencapai puncak tahap ke-8. Oleh karena itu, alih-alih memimpikannya tahap yang sulit untuk dicapai, anak-anak muda ini bertujuan untuk menjadi sekuat para pemimpin di posisi mereka, para suci spiritual tingkat tinggi. Jadi, Minos telah menawari mereka sesuatu yang jauh melampaui apa yang mereka pikir bisa mereka capai dalam hidup mereka, dan mereka terkejut. Minos tersenyum dari balik topengnya dan berkata, benar, tapi itu tergantung keterbatasan dan usaha Anda. Tidak mungkin jika ada orang di sini yang mengacaukan fondasi kultivasinya atau tidak bisa bekerja keras. Tetapi jika Anda memiliki potensi, maka saya jamin jika Anda berusaha dan tidak mati sebelum waktunya, hanya masalah waktu sebelum Anda sampai di sana. Salah satu pria yang lebih perhatian di antara 6 orang itu lalu bertanya, dan bagaimana Anda membantu kami dalam hal itu? Apakah Anda punya cara untuk membuktikan bahwa Anda bisa melakukan itu? Minos memandang pria berkulit gelap dan berambut panjang itu dan berkata, aku tidak akan membuktikannya karena itu akan menimbulkan masalah bagiku. Bayangkan saja seorang kaisar spiritual berbicara tentang tahap ke-9. Dia berbicara dengan nada bercanda. Tapi aku juga tidak akan meminta hal-hal yang tidak proporsional darimu. Semakin banyak kami meminta, semakin banyak yang akan kami berikan. Jika suatu hari kami tidak memberikan cukup untuk membuktikan bahwa kami dapat menepati janji yang berani ini, Anda tentu memiliki pilihan untuk menghentikan layanan Anda. Bagaimanapun, kami akan melakukan ini melalui sumber daya, artefak, dan peluang. Dia membuka tangannya dan memberi isyarat. Kami memiliki infrastruktur dan organisasi hebat di pihak kami yang akan memfasilitasi segalanya. Apakah Anda memerlukan baju besi yang tepat? Kami dapat melakukannya dengan mengembangkannya untuk Anda atau bahkan mensponsori Anda. Apakah Anda memerlukan dokter? Kami memiliki orang-orang yang menjanjikan di pihak kami dan kontak yang dapat membawa Anda lebih dekat dengan dokter tingkat tinggi dari organisasi lain. Dan seterusnya untuk semua yang dapat Anda pikirkan. Tetapi tentu saja, beberapa dari hal-hal itu akan tumbuh bersama kita. Tapi itu sudah terbukti dengan sendirinya, bukan? Saya tidak akan berbicara dengan kaisar spiritual jika saya dapat menarik orang suci spiritual. Dia tulus, tetapi tanpa merugikan dirinya dengan membicarakan kelemahannya. Janji utamanya sangat ambisius. Tapi seperti yang dia katakan, jika dia sudah mampu melakukan hal-hal yang lebih luar biasa, tidak ada gunanya membuang-buang waktu untuk orang yang lebih lemah. Dan karena orang-orang itu tahu bahwa Minos memiliki kekuatan yang menantang dan terlihat masih sangat muda, dia tentu saja memiliki potensi untuk berkembang. Jadi, mengetahui bahwa dia dan orang-orang di belakang kelompoknya membutuhkan waktu untuk menjadi dewasa sesuai kebutuhan untuk memenuhi janji tersebut bukanlah hal yang buruk. Faktanya, yang terjadi justru sebaliknya, hal yang baik. Lagi pula, lebih baik tumbuh bersama sebuah organisasi daripada berada dalam kekuatan yang sudah maju dan mungkin tidak lagi menciptakan peluang signifikan bagi orang-orang di level mereka. Oleh karena itu, memiliki kekuatan yang semakin besar dapat memberi mereka keuntungan karena dihargai, bahkan mengingat level mereka yang rendah. Mereka terdiam setelah kata-kata Minos, memikirkan topiknya. Seorang wanita kemudian bertanya, dan apa sebenarnya yang harus kita lakukan untuk mendapatkan peluang ini? Saya membayangkan, biaya dari peluang seperti itu tidaklah kecil, bukan? Bangkitnya Dataran Hitam bab 1193 Perjanjian. Tidak ada makan siang gratis di dunia ini, dan setiap keuntungan datang dengan masalah yang sama. Wanita yang menanyakan pertanyaan itu kepada Minos dan teman-temannya mengetahui hal itu. Jadi, tidak ada satupun dari mereka yang percaya bahwa orang-orang ini akan memberi mereka kesempatan untuk mencapai tahap ke-9 tanpa biaya yang mahal. Oleh karena itu, mereka semua memperhatikan Minos ketika dia mulai membicarakannya. Yah, awalnya tidak banyak. Tugas Anda akan lebih birokratis, mengirimkan informasi, menyampaikan, atau mewakili pemikiran kami secara lokal. Dan, tentu saja, merekrut lebih banyak orang yang dapat diandalkan dan tertarik dengan proposal kami. Oh, kedengarannya tidak terlalu rumit, Louise berkata dengan suara rendah. Ya, untuk saat ini, untuk beberapa tahun ke depan, tujuan kami adalah menciptakan jaringan, intelijen,
dan struktur yang akan berguna di kemudian hari. Dengan demikian, tidak akan ada banyak risiko, misi, atau upaya besar dalam upaya Anda. Bagian dalam jangka pendek. Lalu apa? Salah satu pria di kelompok Louise bertanya. Kalau begitu, tentu saja, kami akan memiliki lebih banyak fungsi untuk jaringan yang mulai kami bangun. Dia berkata dengan samar. Tetapi tindakan kami tidak akan bertentangan dengan peraturan gereja, atau bahkan bertentangan dengan kebaikan organisasi tersebut. Kami juga tidak akan mencoba mempengaruhi pihak-pihak yang tidak boleh kita acuhkan mengenai hal tersebut. Bagaimanapun, tugas utamamu pada akhirnya adalah mendukung istriku dalam beberapa tindakan di dalam gereja. Dia menunjuk ke arah Gloria saat orang-orang itu memandangnya. Seperti faksi, pria lain berkomentar ketika dia menyadari kesamaan yang diinginkan Minos dengan faksi. Saya lebih suka menyebutnya kelompok yang disatukan oleh tujuan yang sama. Kata Minos dengan nada lucu. Tujuan apa? Tentu saja untuk bertumbuh di dalam gereja. Louise lalu bertanya, dan apa bedanya kelompok ini dengan faksi? Gloria akhirnya mengatakan sesuatu untuk pertama kalinya dalam pertemuan ini. Faksi punya tujuan itu, dan fungsinya mirip dengan apa yang dibicarakan suami saya. Tapi faksi di gereja itu rumit, terlibat dengan organisasi luar, dendam masa lalu, dan sebagainya. Kami tidak mendukung atau menentang faksi manapun. Kami ingin bekerja sama dengan semua orang yang memiliki tujuan untuk tumbuh dan berkembang. Dan kami tidak punya niat untuk menentang siapapun. Jika seseorang lebih baik dari kami tidak akan bertindak melawan orang atau faksi tersebut. Kecuali mereka bertindak melawan kita terlebih dahulu. Orang-orang di sana terkejut mendengar ini karena mereka berpikir bahwa sebagai orang-orang yang berasal dari Flaming Empire, kelompok Minos akan memiliki semacam prasangka dan bertindak berdasarkan preferensi. Tapi dari apa yang Gloria katakan, mereka mengincar tipe faksi yang lebih bersikap defensif, tidak terlibat dengan salah satu pihak dalam konflik kekuatan internal di gereja. Dan, jika dipikir-pikir, mereka tidak berpikir buruk jika Minos ingin menciptakan grup yang disatukan oleh tujuan yang sama. Abi kemudian menambahkan, juga, kelompok kami akan tenang dan bertindak terutama dari bayang-bayang. Jadi, mungkin saja keberadaan kami tidak akan diperhatikan bahkan ketika Anda harus mulai bertindak lebih keras. Orang-orang di sana saling memandang ketika Ruth menyarankan sesuatu. Sebenarnya, menurutku sebaiknya kita membatasi jumlah orang dalam kelompok kita. Menurutku 30 atau 40 anggota di setiap pos utama gereja akan menjadi yang paling menarik. Lebih dari itu, kita mungkin menarik terlalu banyak perhatian. Louise mengangguk setuju. Lagi pula, tidak perlu semua orang dari satu pos berada di grup yang sama. Selama beberapa dari kami berhasil dan naik secara lokal, yang lain harus mematuhi perintah kami, karena para penjaga mampir ke Anda sebelumnya. Katanya sambil melihat topeng Minos. Ya, dengan sedikit orang yang terlibat, itu akan lebih baik. Akan menjadi masalah untuk berinvestasi dalam kelompok besar. Dia berkomentar, mengatur segalanya seperti itu. Dengan begitu, tak butuh waktu lama bagi mereka untuk membicarakan beberapa poin lagi, menyepakati pembentukan grup ini. Setelah melakukan analisis singkat mengenai risiko dan potensi keuntungan, keenam individu tersebut menilai bahwa mereka akan mendapat untung besar dari langkah ini, sehingga mereka tidak ragu untuk menunjukkan minatnya untuk melanjutkan. Pada akhirnya, Minos dan istrinya masih akan tinggal beberapa hari lagi di kota ini, jadi mereka akan meresmikan kesepakatan ini dengan mereka sedikit demi sedikit selama periode ini. Mengenai awal hubungan mereka dengan investasi Minos dan tindakan awal dari anggota gereja spiritual lokal ini hanya akan terjadi setelah 1 tahun. Minos menetapkan bahwa akan memakan waktu lama untuk berkomunikasi dengan dataran hitam dan bawahannya di tempat itu untuk mulai bertindak agar pengaturan seperti itu berhasil. Dibutuhkan waktu untuk mengangkut sumber daya dari satu sisi benua ke sisi lainnya. Tapi ini bukan masalah bagi mereka yang sudah hidup lebih lama dari Minos dan tidak menganggap 1 tahun adalah masalah besar. Oleh karena itu, mereka berangkat dari tempat pertemuan di dalam kuil utama gereja di negara bagian ini, melanjutkan urusan mereka terkait atau tidak dengan perjanjian ini. Sedangkan Minos dan istrinya, mereka kembali ke daerah mereka untuk berlatih dan bercocok tanam, sesuatu yang terpaksa mereka lakukan di luar kerajaan tata ruang pada hari-hari sebelumnya. Mereka dapat berteleportasi ke kerajaan tata ruang dari manapun mereka inginkan, namun melakukan hal tersebut di dekat tempat yang terdapat beberapa orang suci spiritual dapat menjadi masalah. Untuk menghindari bahaya yang tidak perlu, mereka telah berlatih di area budidaya kuil ini, yang ternyata tidak buruk sama sekali. Itu bukanlah tempat yang mendekati kualitas kerajaan tata ruang. Tapi dibandingkan dengan wilayah utara, itu ratusan kali lebih baik dari wilayah itu. Bagaimanapun juga, itu adalah domain dengan area dengan konsentrasi spiritual yang tinggi. Oleh karena itu, kaisar spiritual seperti mereka tidak merasakan kesulitan dalam berlatih di area tersebut dan terus melakukannya tanpa masalah saat mereka menunggu perayaan lokal tiba. Beberapa hari lagi berlalu, dan akhirnya tibalah waktunya merayakan hari kemerdekaan Vogel.
Karena datangnya hari besar bagi Vogel ini, suasana ibu kota menjadi berbeda dari biasanya. Dengan banyak orang turun ke jalan pada pagi hari, bukan untuk bekerja melainkan untuk merayakannya. Pada saat yang sama, sebagian kota telah didekorasi untuk acara-acara perayaan hari itu, di antaranya parade pengawal dan tentara kerajaan, sebuah atraksi yang sangat disukai oleh warga biasa. Namun saat hari dimulai dengan aroma sarapan pagi di berbagai sudut kota besar ini, Minos dan ketiga istrinya sudah selesai berpakaian untuk acara yang akan mereka hadiri nanti. Mereka diberi kesempatan untuk menghadiri pembukaan acara tersebut dari dalam istana kerajaan keluarga Vogel, tempat orang-orang paling berkuasa di negara bagian tersebut akan berada. Karena kelompok mereka harus mendampingi tim gereja yang berpartisipasi dalam acara tersebut, mereka harus melapor lebih awal ke tempat pertemuan. Karena itu, mereka segera selesai bersiap-siap dan berangkat sesuai janji. Sayang, apakah kita bisa menemukan target kita hari ini? Ruth bertanya sambil berjalan di samping Abi dan dia. Minos terus memegang salah satu tangan istrinya yang sedang hamil dan berkomentar. Pasti, jika mereka yang harus disalahkan atas sesuatu. Kami pasti akan melakukan kontak dengan orang-orang yang terkait dengan pelakunya. Jadi, mereka segera menghilang di tengah kerumunan orang yang berjalan di jalan-jalan kota besar ini. Berjalan bersama anggota gereja lainnya menuju istana kerajaan. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1194 keraguan terhadap putra mahkota. Setelah beberapa waktu, rombongan Minos tiba di istana kerajaan, di mana keluarga Vogel sedang bersiap menerima tamu mereka untuk hari besar ini. Acara festival hari kemerdekaan berkisar dari pagi hari hingga larut malam, berkisar antara acara publik dan lebih pribadi yang hanya dapat diakses oleh pejabat tinggi negara bagian setempat. Ada banyak acara publik di sekitar kota, tetapi sebagian besar hanya untuk dinikmati dan bersantai oleh penduduk. Satu-satunya acara publik yang dihadiri oleh keluarga kerajaan dan penguasa lokal terkemuka adalah pembukaan parade pasukan kerajaan dan tentara negara. Hal seperti itu akan dimulai beberapa jam lagi, bahkan sebelum tengah hari di wilayah benua tengah ini, setelah sarapan para bangsawan dengan pengikut dan sekutu utama mereka. Peristiwa seperti hari kemerdekaan bagi negara-negara di seluruh dunia bukan hanya tentang perayaan masa lalu atau perayaan populer. Tidak, hari-hari seperti itu menyatukan kekuatan-kekuatan lokal, menciptakan banyak peluang untuk percakapan antara orang-orang yang jarang bertemu satu sama lain. Oleh karena itu, banyak negosiasi terjadi di sekitar ibu kota pada hari-hari tersebut, terkadang menghasilkan penyelesaian konflik, aliansi, dan bahkan pernikahan. Jadi, saat mereka berjalan bersama kelompok gereja spiritual ke istana kerajaan, Minos dan istrinya tahu bahwa sarapan kerajaan bukanlah hal yang sepele. Orang-orang penting pasti ada di sana. Yang berarti kemungkinan musuh mereka ada di sana juga tidak kecil. Dengan itu, mereka bersiap untuk hari yang panjang ke depan, tetapi dengan mata peka terhadap arah, mereka mencari. Yang mulia, kami akan memasuki istana kerajaan sekarang, jadi cobalah untuk tidak terlibat dengan orang-orang di atas tingkat 7 atau yang memakai bros itu. Salah satu anggota gereja dalam kelompok itu membimbing Minos dan istrinya sambil menunjukkan simbol pada baju besi pengawal kerajaan. Jadi kita bahkan tidak bisa berbicara dengan para penjaga? Abi bertanya dengan heran. Pria itu menertawakan kesalahannya dan menjelaskan. Bisa. Kamu bisa berbicara dengan orang-orang yang memiliki simbol itu di pakaian atau barangnya. Tapi mereka yang memakai bros emas dengan simbol yang sama, tidak. Hanya orang-orang paling penting di keluarga kerajaan yang memiliki benda seperti itu. Oh begitu. Bagaimanapun, orang-orang ini tidak akan berusaha menimbulkan masalah bagi anggota gereja, tapi lebih baik tidak terlibat dengan mereka. Beberapa orang dekat dengan matriark atau patriark setempat, yang bisa menimbulkan masalah bagi Anda. Gloria lalu berkata, jangan khawatir tentang itu. Kami tidak akan berbicara dengan mereka kecuali salah satu dari mereka berbicara kepada kami terlebih dahulu. Tujuan utama kita hari ini adalah mengamati mereka yang mungkin memiliki informasi yang kita cari, kata Minos. Ngomong-ngomong, ada kabar tentang apa yang kamu janjikan kepada kami sebelumnya? Anggota gereja yang mereka ajak bicara ini adalah orang yang sama yang telah memberitahu mereka bahwa ada kemungkinan mereka menghadiri acara ini. Pada kesempatan sebelumnya, Minos telah memberitahu orang ini tentang apa yang mereka inginkan. Dan orang ini telah berjanji kepadanya bahwa cabang gereja setempat akan menyelidiki tanda-tanda mencurigakan dari keluarga Vogel. Orang-orang yang bertanggung jawab masih bekerja. Jadi, mungkin perlu beberapa hari lagi sebelum kami mendapatkan hasilnya. Dia membalas. Oke. Setelah dialog singkat ini, kelompok mereka melewati pos pengawal kerajaan keluarga Vogel, di mana mereka memasuki bagian dalam istana tanpa kesulitan. Kemudian, mereka segera berjalan melewati koridor panjang di tempat berstandar tinggi itu, menuju ke area di mana sarapan disajikan. Dua orang suci spiritual memimpin kelompok ini. Jadi jelas sekali mereka akan memiliki akses ke orang-orang paling penting di awal acara hari ini. Kemudian, saat mereka berdiri diam mengamati sekeliling. Kelompok mereka dengan cepat mendekati tempat di mana beberapa suara berbaur, dan aroma makanan yang lezat terpancar.
Yang mulia menjanjikan, baru berusia 200 tahun dan sudah maju ke tahap ke-8. Ini benar-benar sebuah berkah bagi kerajaan. Kalau terus begini, bukan mustahil bagi kita untuk melawan Flaming Empire yang berdarah dalam beberapa abad. Beberapa suara ucapan selamat terdengar dari sekitar aula besar, di mana meja-meja dihubungkan membentuk sesuatu yang mirip dengan huruf U, dengan orang-orang terkemuka di dekat ujung meja. Di sana, Minos dan kelompoknya melihat beberapa orang dengan bros serupa dengan yang telah diperintahkan oleh pria sebelumnya untuk diperhatikan dan tidak terlibat dengan orang-orang tersebut. Di antara orang-orang yang duduk di satu sisi meja paling kritis, ada seorang pria berambut putih yang memancarkan aura bangsawan level 77. Di sebelah kanannya ada seorang wanita yang seharusnya satu generasi dengannya, mungkin istrinya. Akhirnya, di sebelah kirinya ada seorang pemuda tersenyum, yang mengangguk mendengar komentar baik tentang dirinya. Kalian semua menyanjungku. Aku tidak begitu berbakat, tapi kuharap aku bisa berkultivasi cukup cepat untuk setidaknya membantu ayahku dan kerajaanku. AB, level 70, berkata agar semua orang di sana mendengarnya. Saat itu juga, Minos dan istrinya mendatangi orang-orang tersebut, sementara kedua pemimpin kelompoknya menarik perhatian banyak orang di sekitar. Tempat itu penuh sesak. Tidak hanya hampir seluruh kursi di sekitar meja yang ada di sana sudah terisi, namun banyak bawahan pemimpin lokal yang ada di sana sudah menunggu di sisi area ini. Jadi, ketika kedua leluhur gereja spiritual itu muncul di pintu masuk aula itu, beberapa kepala menoleh ke arah kelompok Minos. Patriark, merupakan kebahagiaan kami menyambut Anda di tempat tinggal saya yang sederhana selama 1 tahun lagi. Raja Vogel berkomentar dengan senyuman di wajahnya sambil mengangkat cangkir ke arah mereka berdua. Gereja selalu mengutus orang untuk berpartisipasi dalam acara seperti ini, tapi biasanya, orang-orang ini bergiliran. Jadi, ketika Raja melihat dua wajah yang sudah puluhan tahun tidak dilihatnya, mau tak mau dia menyambut mereka dengan hangat. Penting untuk memiliki hubungan baik dengan masing-masing individu ini. Beberapa orang mungkin memiliki kesempatan untuk melangkah lebih jauh dari yang mereka bisa dalam keadaan ini. Yang mana dia sendiri, sang raja, tidak dapat melakukannya karena keterbatasannya. Oleh karena itu, bersahabat dengan orang-orang ini adalah sesuatu yang selalu dia coba. Terutama dengan orang-orang yang jarang dia hubungi. Kedua leluhur mengapresiasi sambutan hangat dari Raja Vogel dan segera menyapa beberapa ahli di sekitar setelah bertukar kata dengan penguasa setempat. Mereka juga mengucapkan selamat kepada putra mahkota atas kemajuannya ke tahap ke-8, sebuah langkah penting bagi penerus mahkota lokal ini. Saat mereka melakukannya, Minos dan istrinya memperhatikan masing-masing anggota keluarga kerajaan karena jika ada yang mengirim orang suci spiritual ke negara mereka, kemungkinan besar itu adalah salah satu dari orang-orang ini. Di sisi lain, AB, yang selama ini mengkhawatirkan tindakan gereja spiritual seperti binatang yang terpojok, memandang keempat orang yang memakai topeng, berpakaian agak berbeda, dan terlihat aneh. Siapakah orang-orang ini? Mengapa orang-orang dari luar gereja menyertai kelompok ini? Dan mengapa mereka memakai masker? Dia bertanya-tanya karena Minos, AB, dan Ruth tidak mengenakan seragam gereja, selain tidak sopan memakai topeng di depan bangsawan. Apakah itu orang-orang dari Iron Hearts? Dia memikirkan tentang apa yang baru saja dia dengar. Bangkitnya dataran hitam bab 1195 melempar umpan. AB menerima informasi tentang setiap pergerakan aneh di sekitar kotanya. Karena itu, lelucon Minos sebelumnya telah sampai ke telinganya dan membuatnya takut. Lagi pula, siapa yang bercanda dengan Iron Hearts? Tak seorang pun di gereja spiritual akan melakukan omong kosong seperti itu. Dan karena orang-orang ini merahasiakan identitas mereka, mau tak mau dia curiga bahwa mereka berasal dari perintah seperti itu dan berada di sana karena curiga terhadapnya. Jadi, saat dia berdiri menghadap orang-orang ini, jantungnya mulai berdetak lebih cepat, dan dia pikir dia harus mencoba menyelidiki masalah ini lebih jauh dengan berbicara kepada orang-orang ini. Bolehkah saya tahu siapa kalian? Tidak lazim bagi anggota gereja spiritual memakai topeng dan pakaian biasa seperti kalian. Dia berdiri dari tempat duduknya dan mengatakan ini sambil menarik perhatian beberapa orang di sekitar. Mendengar hal itu, ketiga wanita Minos terkejut, namun tidak ada yang menanggapi AB, padahal pangeran ini sedang berbicara dengan salah satu dari mereka. Sebaliknya, mereka semua menatap suaminya yang saat ini sedang menatap orang itu. Kedua leluhur itu juga melihat ke arah Minos karena mereka tahu pemuda ini tidak biasa. Mereka bukanlah orang yang sama yang pernah mendiskusikan kelompok Minos sebelumnya, tapi mereka tahu tentang orang ini dan memiliki rasa ingin tahu. Minos kemudian mengejutkan AB dengan menjawab menggantikan istrinya. Yang mulia, aturan berpakaian gereja tidak berlaku bagi kami, dan tidak ada aturan apapun tentang penggunaan masker. Jadi, secara alami kami berperilaku seperti itu. Beberapa pengikut AB memandang Minos dengan aneh, tidak suka kalau orang ini masih membuat alasan alih-alih hanya melepas topeng dari wajahnya. Apakah ada alasan khusus untuk itu?
Saya merasa tidak sopan terhadap keluarga saya jika orang luar tidak mengidentifikasi diri mereka saat datang ke acara kami. Abe mendesak, mencari tahu apa masalahnya. Tentu saja ada, kata Minos tulus. Kami sedang mencari seseorang, tapi orang itu mungkin sedang menyamar karena dia mempunyai kekuatan yang luar biasa. Seseorang, Abe mulai merasa lebih baik, berpikir bahwa pengejaran tidak seburuk penyelidikan. Saat mata Minos menyipit, dia mencoba menguji sang pangeran. Petunjuk yang ditinggalkan oleh orang itu sampai ke sini di dekatnya. Saya yakin dia melarikan diri ke dataran hitam. Baru-baru ini, orang-orang gila yang fanatik berpikir mereka bisa pergi ke tempat itu dan bertindak sesuai keinginan mereka. Mendengar tentang dataran hitam membuat jantung Abe berdebar kencang, namun sebagai seseorang yang terbiasa dengan rencana keluarga kerajaan, dia menahan diri untuk tidak menunjukkan rasa takutnya. Minos melihat ini tetapi tidak naif untuk berpikir bahwa orang seperti itu akan menyerahkan kepalanya sendiri ke piring. Sebaliknya, pelaku tingkat tinggi secara alami akan menunjukkan perilaku tidak biasa yang sulit diungkap. Pada saat yang sama, beberapa orang di sekitar yang sudah menganggap situasi ini aneh memandang kedua leluhur itu dengan keraguan di mata mereka. Raja bertanya, siapa mereka? Salah satu dari mereka tertawa getir dan berkata, saya tidak tahu, mereka belum menyebutkan nama mereka meskipun mereka sedang melewati kerajaan. Mereka tidak melakukannya, beberapa orang di daerah tersebut menganggap hal ini aneh. Bagaimana kaisar spiritual bisa menjaga kerahasiaan informasi mereka bahkan dari orang suci spiritual? Salah satu anak buah Abe lalu bertanya, siapa namamu? Mungkin kami bisa membantumu menemukan orang ini. Namaku Pike, kata Minos, mengingat ada orang dengan nama itu di gereja pada masa Henricus Longus. Pike, raja berseru kaget. Anehnya aku bertemu seseorang bernama seperti itu yang datang dari kantor pusat gereja. Minos tertawa dan berkata, saya berasal dari garis keturunan Pikes yang panjang, yang mulia. Dengan itu, orang-orang di sana menyadari bahwa Minos tidak akan memberikan nama aslinya dan mungkin ini adalah kebiasaan dari mana dia berasal. Tapi karena mereka hanyalah kaisar spiritual, selain Abe yang khawatir dan bersalah, tidak ada orang lain di sana yang terlalu memikirkan kelompok Minos. Tentu saja mereka penasaran, tapi dengan banyaknya ahli di bidang tersebut, orang-orang tingkat tinggi di negara bagian ini yang mempunyai kekuasaan untuk mengubah proyek mereka segera mengesampingkan masalah tersebut. Namun Abe tetap khawatir karena Minos sempat menyebut dataran hitam. Karena itu, dia tidak bisa lagi mempertahankan humornya yang baik dan khawatir akan potensi bahaya. Meskipun dia menjadi tidak terlalu banyak bicara, Minos tetap memperhatikan hal seperti itu, melihat dari waktu ke waktu bagaimana pangeran ini tampak lebih natural sebelum kedatangan kelompoknya. Sepertinya orang ini takut pada sesuatu. Ia merenung, tidak hanya memperhatikan Abe agar tidak menarik perhatian. Istri-istrinya juga memperhatikan lingkungan sekitar, mencatat siapa bawahan kepada siapa sehingga mereka tahu siapa yang harus dilawan setelah kejadian ini. Mereka merasakan bahwa Minos sepertinya memiliki banyak pemikiran di benaknya, namun mereka tidak mencoba membicarakannya dengannya untuk menghindari menarik perhatian orang-orang di sekitar. Itu adalah tempat yang berbahaya, di mana dindingnya memiliki telinga dan mata juga. Jadi mereka berperilaku sesuai dengan nasihat anggota gereja sebelumnya. Mereka tidak mencoba berbicara dengan orang-orang yang membawa bros berlambang kerajaan keluarga Vogel. Sementara mereka berperilaku sedemikian rupa agar tidak menarik perhatian lebih dari yang seharusnya. 1,5 jam kemudian, sarapan kerajaan akhirnya selesai, dan semua orang yang hadir segera diarahkan ke area VIP yang dibangun di salah satu sisi perkebunan tempat istana kerajaan berada. Kini saatnya dimulainya acara umum yang dibuka oleh keluarga kerajaan, sesuatu yang akan berlangsung di depan alun-alun utama kota ini. Dari situlah parade pengawal kerajaan dan tentara negara akan berangkat. Dengan ini, Minos dan istrinya mengikuti bersama orang lain yang memiliki akses ke area ini, melewati salah satu sisi taman besar sementara mereka tertinggal jauh dalam kelompok. Yang lebih kuat secara alami berada jauh di depan, sementara kaisar spiritual seperti mereka jauh di belakang. Karena itu, mereka juga mendapat privasi lebih untuk berbicara satu sama lain. Sayang, bagaimana pendapatmu tentang situasi sebelumnya? Aku perhatikan kamu sangat fokus, komentar Ruth sambil berbicara di dekat salah satu telinga suaminya. Dia lalu berkata dengan suara rendah. Naluriku mengatakan bahwa wanita itu benar. Dan aku sudah mempunyai ide harus mulai dari mana. Oh, Gloria, yang berada di sisi lain, membuka mulutnya, penasaran apakah tersangka seperti itu yang dia pikirkan. Untuk memastikannya, kami akan mengambil tindakan terhadap lebih dari satu orang untuk menghilangkan kecurigaan apapun terhadap kami. Tapi menurutku pelakunya adalah orang yang kamu pikirkan. Maka sambil ngobrol, mereka segera sampai di tempat mereka akan menginap di awal perayaan publik itu. Bangkitnya dataran hitam bab 1196 saatnya memancing satu. Setelah kejadian sebelumnya, hari perayaan di Vogel berjalan lancar, pesta umum segera berlangsung demi kebahagiaan warga.
Acara yang lebih privat bagi para petinggi kerajaan ini pun berlanjut selama beberapa jam, setelah pembukaan parade, hingga jamuan makan besar yang kemudian dilangsungkan di istana kerajaan. Minos dan istrinya menghadiri setiap bagian dari acara ini, sebagian besar memperhatikan perilaku mereka yang hadir, terutama mereka yang berpangkat tinggi. Mereka tidak melewatkan kesempatan untuk berbincang dengan anggota keluarga kerajaan dan bangsawan tingkat rendah yang hadir dalam acara tersebut. Namun percakapan tersebut sebagian besar mencakup tujuan mereka untuk memata-matai para suci spiritual di daerah tersebut. Namun setelah sarapan, kelompok mereka tidak berhasil mencari tanda-tanda yang mencurigakan. Sebaliknya, mereka paling banyak selesai mengidentifikasi masing-masing bawahan keluarga kerajaan yang hadir di acara itu untuk tindakan mereka yang akan dilakukan dalam beberapa hari ke depan. Maka, setelah seharian merayakan bersama keluarga kerajaan, kelompok gereja spiritual kembali ke kuil setempat bersama Minos dan istrinya. Nah, sekarang kita sudah memiliki informasi dasar tentang target kita, kota ini, dan kekuatan lokal, mari bersiap untuk bertindak dalam beberapa hari mendatang. Komentar Minos kepada istrinya saat mereka berjalan di ujung kelompok gereja. Apakah menurutmu, dia adalah pelakunya? Tanya Abi karena sudah mengetahui siapa tersangka Minos. Saya tidak tahu, tapi dia adalah tersangka utama saya. Setelah saya menyebutkan dataran hitam, dia tidak menunjukkan tanda-tanda apapun. Tapi saya perhatikan bahwa selama sisa acara, suasana hatinya sepertinya terpengaruh oleh sesuatu, kata Minos sambil menatap Abi. Bisa jadi penyebabnya adalah hal lain, dan dia tidak terlibat di dalamnya. Tapi saya tidak tahu, bagi saya, dia tampak aneh. Tapi bagaimana denganmu? Dia memandang Gloria dan Ruth. Gloria lalu berkata, saya memperhatikan beberapa orang suci spiritual memperhatikan ke arah kami selama acara tersebut. Beberapa mungkin hanya ingin tahu tentang kami, tetapi yang lain tampaknya memiliki sesuatu dalam pikiran mereka. Aku juga memperhatikan hal yang sama, kata Ruth. Beberapa bawahan keluarga kerajaan juga melakukan hal yang sama. Mari bersiap untuk bertindak secepat mungkin. Jika pihak lain bersalah, mereka mungkin akan mencoba sesuatu juga. Minos berkata sebelum kelompok mereka memasuki kuil gereja. Sementara itu, di istana kerajaan keluarga Vogel, Abe sedang bersama stafnya di kantornya saat ini, mengungkapkan masalahnya dalam ekspresinya. Masing-masing dari 6 orang di ruangan itu tahu bahwa dia sedang tidak dalam suasana hati yang baik dan menunggu perintahnya dalam diam untuk menghindari membuatnya kesal dengan masalah atau kemungkinan lain. Setelah beberapa saat seperti ini, dia membuka mulutnya dan berkata, apakah kalian memperhatikan kelompok 4 orang bertopeng dari gereja spiritual itu? Mereka tampak sangat mencurigakan bagiku. Aku tidak tahu, tapi cara orang itu berbicara kepadaku sepertinya dia tidak takut padaku. Salah satu pria yang tidak hadir pada sebagian besar perayaan hari ini berseru mendengar hal itu. Tapi itu normal, bukan? Dia adalah anggota gereja spiritual dari cabang di luar negara bagian kita. Jadi, wajar jika kita tidak takut pada keluarga kerajaan setempat. Orang lain yang telah mendengar komentar Minos sebelumnya tidak setuju. Tidak, menurutku yang mulia benar. Ketika dia menjawab pertanyaan sebelumnya, kata-katanya sepertinya mengandung nada menantang atau berani. Keheningan kembali terjadi di tempat itu sampai Abe menyatakan. Dan identitas mereka sangat misterius. Anggota gereja sendiri tidak mau membicarakannya karena alasan tertentu. Aku khawatir merekalah yang mengatakan bahwa mereka adalah bagian dari Iron Hearts. Tangannya terkepal, menimbulkan suara gesekan kulit, dan keringat mulai mengucur di sekujur tubuh orang-orang itu. Perintah Abe, awasi pergerakan mereka. Pada saat yang sama, cobalah mencari tahu sebanyak mungkin tentang mereka dalam beberapa hari ke depan dan siapkan rencana tindakan jika ancaman itu menjadi kenyataan. Jika mereka hanya mengincar seseorang yang tidak ada hubungannya dengan kita, biarkan saja. Kalau tidak, kita harus meledakkannya dan mempertaruhkan segalanya dalam rencana darurat kita. Meneguk, orang-orang di sana menelan ludahnya, berdoa agar mereka tidak perlu melakukan tindakan ekstrim seperti itu. Kami akan melakukan yang terbaik, yang mulia. Mereka berkata sebelum bergegas meninggalkan kantor itu, meninggalkan seorang pria yang cemas dan mendesah di sana. Di sisi lain, di kediaman Raja Vogel, pria ini sedang berdiri di samping istri satu-satunya sambil menyeruput segelas wine sambil berdiri di bak mandi di halaman rumahnya. Saya merasa Abe tidak menikmati pesta hari ini, komentar ibu putra mahkota dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Apakah kamu khawatir dengan rumor yang beredar? Raja menanyai istrinya sambil memasang ekspresi santai di wajahnya. Dia mengangguk setuju. Lidah kotor mengatakan bahwa putra kita sedang merencanakan sesuatu yang besar dan itu mungkin tidak menguntungkanmu, sayang. Mendesah, bahkan kudeta telah dikemukakan sebagai suatu kemungkinan di antara para ahli intelijen kami. Dia menghela nafas, berpikir bahwa keluarganya berada dalam situasi yang sulit. Itu adalah masalah yang terus-menerus dihadapi oleh keluarga kerajaan di dunia yang penuh kekerasan ini. Pangeran dan terkadang putri dilahirkan dengan premis bahwa suatu hari mereka akan menjadi pilar negara,
pengganti, dan pewaris alami posisi orang tua mereka. Meskipun sebagian dari mereka tidak tertarik pada posisi berkuasa, hampir selalu ada orang-orang yang ambisius dan berusaha mencapai puncak. Sayangnya, mencapai puncak berarti menggantikan setidaknya salah satu orang tua mereka, sesuatu yang bermasalah di dunia di mana orang tua dapat hidup selama ribuan tahun. Terdapat risiko nyata bahwa anak-anak seorang raja tidak akan mempunyai kesempatan untuk memerintah, seringkali hal ini merupakan penghargaan yang diberikan kepada anak-anak mereka. Bukan diri mereka sendiri. Oleh karena itu, anak laki-laki yang menginginkan kematian orang tuanya atau bertindak untuk mempercepat kematiannya adalah hal yang biasa, sehingga menimbulkan kekhawatiran wanita tersebut. Dan dari apa yang kudengar, dia mempermainkan beberapa hal berbahaya sehingga dia bisa naik ke posisimu. Raja kemudian menghentikan istrinya untuk melanjutkan. Itu tidak benar. Dia tidak akan bisa mengambil risiko kebaikan seluruh keluarga dan tetap mengkhianati kita. Mungkin, kata ratu dengan suara pelan, menyesali suaminya tidak melihat warna asli putra sulung mereka. Tapi dia, yang memiliki kepribadian lebih mirip Abe, tidak salah. Aku harus melakukan sesuatu untuk melindungi keluargaku, bahkan jika aku harus bertindak melawan putraku sendiri. Dia menatap raja. Aku tidak bisa kehilangan satu-satunya orang yang sangat kucintai di dunia ini. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1197 waktu memancing 2. 3 hari kemudian, saat Minos dan istrinya bersiap untuk bertindak, setelah mulai memperhatikan target mereka, kaisar spiritual dari pos gereja lokal mendatangi mereka dengan membawa informasi. Mereka saat ini sedang minum teh spiritual di sebuah toko tempat salah satu bawahan keluarga kerajaan setempat datang setiap sore. Di tempat ini, mereka berada di meja di samping jendela kaca yang menghadap ke jalan di depan bangunan ini. Dan tepat di tempat yang mereka kunjungi selama 3 hari terakhir, anggota gereja yang telah berbicara kepada mereka tentang apa yang mereka cari berhenti di samping mereka dengan ekspresi khawatir. Apa itu? Abi bertanya sambil menatap pria yang berekspresi tidak ramah dan sedang memegang amplop hitam. Minos dan kedua istrinya yang lain juga memandang pria ini, penasaran dengan kunjungan yang tidak biasa ini. Apakah ada yang ingin kamu bicarakan, atau kamu di sini hanya untuk mencari perhatian? Pria bertopeng itu bertanya, menyebabkan orang itu menelan ludahnya dan memandangnya. Penyelidikan yang aku janjikan, tentang sikap. Batuk, batuk. Dia terbatuk dan kemudian mulai berbicara lebih pelan sambil berjongkok di samping meja itu. Tentang sikap aneh keluarga itu. Kami sudah mendapatkan hasil mengenai hal itu. Oh, Minos membuka mulutnya karena terkejut. Apa yang kalian ketahui hingga membuatmu begitu khawatir? Apakah seperti yang kita duga? Apakah ada yang salah? Ya, ada situasi yang aneh. Katanya, menarik perhatian keempat orang itu, yang saat ini mulai mengabaikan orang yang mereka tonton. Kaisar spiritual itu kemudian menyerahkan amplop hitam itu kepada Minos dan berkata, kami belum bisa menemukan apapun tentang buronan yang kamu incar. Tapi sepertinya keluarga itu mengalami pergerakan aneh dalam beberapa tahun terakhir. Penyelidik kami tidak yakin apakah ini ada hubungannya dengan apa yang Anda cari. Tapi karena cabang kami telah berjanji untuk menyelidiki tindakan aneh yang dilakukan keluarga ini, kami menyerahkan hasilnya kepada Anda. Sisanya terserah padamu. Setelah dia selesai mengatakan itu, dia melihat keempat orang itu sekali lagi dan meninggalkan tempat itu secepat dia tiba. Namun Minos dan istrinya tidak ambil pusing dengan hal tersebut. Sebaliknya, mereka segera mengalihkan perhatiannya ke target di toko itu, sementara dia membuka amplop dan membaca informasi yang dikumpulkan di sana. Minos mengeluarkan suara singkat dengan mulut tertutup, menarik perhatian istrinya. Ada apa? Apa isi dokumen itu? Gloria bertanya sambil melihat keluar jendela di samping meja mereka, mengamati ke arah orang-orang yang mengejar mereka. Minos dan istrinya tahu bahwa orang-orang sedang mengejar mereka atau, lebih tepatnya, mengawasi mereka. Lagi pula, hal seperti itu sudah diperkirakan akan terjadi, dan lawan mereka terlalu meremehkan kemampuan mereka berempat. Sebagai orang-orang dengan teknik tingkat emas, bakat setidaknya perak, dan banyak sumber daya yang mereka miliki, mereka memperhatikan 3 orang, mengikuti mereka setiap kali mereka meninggalkan kuil setempat. Karena itu, Gloria mengawasi orang-orang ini sementara kedua saudara perempuan haremnya mengawasi target mereka. Minos mendengar pertanyaan dari istrinya yang sedang hamil dan, seperti istrinya, tidak mengubah fokusnya, seolah sedang membaca koran sambil menikmati saat-saat tenang di toko ini. Dia kemudian menjawab, ada pergerakan abnormal dari para suci spiritual tingkat rendah dan kaisar spiritual tingkat tinggi dari keluarga ini dalam 4 tahun terakhir. Gereja mencatat pergerakan pasukan tingkat tinggi di tempat-tempat itu berada jika informasi semacam itu diperlukan dalam situasi bermasalah. Oleh karena itu, ketika kelompok investigasi yang menghasilkan dokumen tersebut mulai bekerja, mereka menggunakan informasi tersebut dan menganalisisnya sesuai dengan masalah yang dilaporkan oleh Minos. Beberapa orang suci spiritual tingkat rendah sedang tidak melakukan tugas normal mereka, mungkin sedang mengasingkan diri.
Namun beberapa dari mereka, ketika muncul di depan umum dalam beberapa tahun terakhir, selalu berada di sisi putra mahkota. Sebelum gerakan aneh ini, salah satu dari spiritual saint ini terlihat bertemu dengan kelompok yang datang dari Flaming Empire dan kemudian kembali dengan kapal penuh sumber daya beberapa hari kemudian. Kata Minos dengan nada serius. Flaming Empire tidak melakukan bisnis dengan kerajaan musuh manapun. Oleh karena itu, sangat tidak biasa terjadi hubungan dagang antar negara-negara tersebut. Bahkan lebih jarang lagi seseorang dari keluarga kerajaan di salah satu negara bagian tersebut setuju untuk terlibat dengan orang-orang dari kekaisaran. Negara-negara bagian ini adalah musuh bebuyutan, sesuatu yang sudah ada sejak zaman dahulu kala. Pada saat itu, sebuah kekuatan yang berpengaruh. Pemimpin negara yang sebelumnya terletak di bagian tengah kekaisaran Flaming saat ini, menyerang 4 kerajaan di utara dan mengambil sebagian besar wilayah mereka. Sejak itu, pertempuran yang dimotivasi oleh balas dendam atau upaya untuk merebut kembali tanah yang dirampas telah terjadi di wilayah tersebut. Akhirnya, pihak lawan juga kehilangan banyak orang dan mulai membalas dendam dan menguasai sepenuhnya negara-negara musuh tersebut. Oleh karena itu, banyak perang telah terjadi di wilayah ini. Dan kebencian yang dirasakan satu pihak terhadap pihak lain tidaklah sesederhana itu sehingga kesepakatan dibuat dengan santai seperti yang dijelaskan pada kertas di tangan Minos. Sesuatu bisa saja terjadi, namun pasti ada alasan kuat di baliknya. Entah itu risiko atau peluang. Sesuatu yang besar pasti ada di balik aksi persaudaraan antara musuh lama yang biasanya saling membunuh pada pandangan pertama. Karena riwayat tersebut, informasi tersebut terbilang aneh dan menimbulkan kecurigaan dari penyidik yang memperhatikan catatan tersebut dan Minos. Di sisi lain, ada situasi baru-baru ini di mana beberapa kaisar spiritual tingkat tinggi dari keluarga itu dilaporkan tewas dalam kecelakaan saat kelompok putra mahkota sedang berburu. Dia selesai memberitahu istrinya apa yang ada di dokumen itu. Kurang dari Anno Data Annotation It sama dengan A63D30B6C81 9790 5AB0 sampai 5DAF 81E939A lebih besar dari file terbakar. Kurang dari Anno lebih besar dari tanya Ruth sambil memikirkan nada yang digunakan Minos saat mengucapkan kata kecelakaan. Mungkin, apapun bisa terjadi dalam perburuan, tapi mengingat sejarah meragukan yang ditimbulkan oleh orang ini, bukan tidak mungkin ini adalah pembakaran file. Kata Minos ketika dia ingat bahwa dia dan istrinya telah mengetahui tentang rumor lokal. Dunia bawah tanah lokal dan organisasi tingkat tinggi, seperti gereja spiritual sendiri, menganggap Abi Vogel adalah orang yang ambisius, siap bertindak untuk mencapai tujuannya. Karena reputasinya tersebut, banyak yang mengatakan bahwa cepat atau lambat, dia akan bertindak lebih keras untuk mencapai posisi yang lebih tinggi. Tentu saja itu terjadi jika ayahnya tidak dengan lembut memberikan ruang baginya dengan menyerahkan tahta kepadanya. Bahkan, sayap keluarga kerajaan setempat pun sudah memihak putra mahkota karena konon Raja Vogel adalah orang yang lemah dalam hal kepribadian. Dia punya kekuatan. Bagaimanapun, dia adalah seorang suci spiritual tingkat tinggi. Tapi dia dianggap terlalu baik untuk peran kepemimpinannya. Karena itu, lidah-lidah jahat mengaitkan rekam jejak yang cukup baik dengan AB. Ngomong-ngomong, ada banyak kebetulan di sini, dari saat masalah kita dimulai dan berakhirnya sekte di Albano itu. Kata Abi dengan suara rendah. Jadi apa yang akan kita lakukan sekarang? Orang itu mungkin tidak tahu apa-apa atau dia akan terhapus bersama yang lain. Gloria melihat ke target mereka dan kemudian mengalihkan perhatiannya ke jalan lagi. Minos lalu berkata, kami tidak punya pilihan. Kecurigaan kami tidak cukup untuk membuat gereja melawan mereka. Jadi, kami hanya bisa melanjutkan rencana kami. Paling buruk, tidak akan terjadi apa-apa. Paling-paling, mereka tidak akan diam dan menunjukkan diri. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1198 waktu memancing 3. Dengan kata-kata terakhir Minos tentang masalah ini, ketiga istrinya segera menjadi lebih mendalam saat mereka mulai bersiap menghadapi musuh. Kecurigaan, kebetulan, dan kelakuan aneh sebagian keluarga Vogel bukanlah bukti kesalahannya. Setidaknya, ini tidak cukup bagi gereja spiritual untuk mengirimkan kelompok pemusnahan dan membebaskan Minos dari lawan-lawan ini. Tapi mereka tidak bisa meninggalkan tempat ini begitu saja tanpa berbuat apa-apa, menunggu kemauan musuh atau ketidakamanan karena ketidaktahuan. Mungkin mereka yang telah mengirim orang suci spiritual ke Dataran Hitam telah menyerah pada gagasan itu demi kebaikan. Atau mungkin itu hanya sementara. Tapi, bagaimanapun juga, tidak mengetahui apapun merupakan risiko besar bagi Minos dan Dataran Hitam. Kebenaran bisa membuat mereka mendapat masalah, tapi dengan pengetahuan tentang kenyataan. Mereka setidaknya bisa bertindak untuk mencoba mengendalikan nasib mereka. Dengan ketidaktahuan, mereka akan seperti orang yang tersesat di tengah gurun saat terjadi badai. Di mana mereka akan berakhir tergantung pada nasib yang dipilih, yang tidak ada bedanya dengan mempertaruhkan nyawa. Namun dalam pandangan Minos dan istrinya, hanya orang bodoh yang mengikuti kemana angin membawa mereka.
Mereka lebih memilih mengalami masa-masa sulit namun mampu mengendalikan situasi daripada masa-masa mudah yang tidak tahu apakah mereka akan berada di tepi tebing atau di tengah lembah. Dan dengan demikian, mereka malah akan bertindak melawan target yang mereka awasi. Jadi apa yang kita lakukan sekarang? Abi bertanya sambil menyesap teh. Kami akan mengikutinya setelah dia meninggalkan toko ini. Kami akan menjatuhkannya dan menginterogasinya di gedung kosong terdekat. Ucap Minos agar hanya orang yang ada di mejanya saja yang bisa mendengarnya. Bagaimana dengan teman kita? Gloria bertanya. Ada seorang suci spiritual di antara mereka. Kurasa kita tidak akan bisa membodohi orang itu. Ruth lalu berkata, orang-orang ini berhati-hati. Mereka menempatkan seseorang di level 70, dengan 2 kultivator level 69 untuk mengawasi orang-orang setingkat kita. Abi tersenyum dari balik topengnya dan berkomentar. Itu mungkin karena Gloria. Mereka menginginkan kekuatan yang cukup untuk bertindak melawan kita jika diperlukan. Tetapi ada kekuatan yang besar hanya untuk mengawasi kita. Minos lalu berkata sebelum menjawab pertanyaan Gloria. Seseorang dari gereja cabang lokal mungkin sudah menjual informasi tentangku. Jadi, orang-orang itu juga baik untuk itu. Tapi bagaimanapun juga, mereka pasti lebih peduli pada Gloria. Bagaimanapun, kami tidak punya pilihan selain melihat apa yang akan mereka lakukan dalam situasi itu. Dia melihat sebentar keluar tempat itu. Kami benar-benar tidak akan bisa membodohi mereka, dan kami tidak akan menyerah begitu saja pada rencana kami. Tetapi apakah mereka akan bertindak? Jika demikian, kita tidak perlu banyak lagi untuk meyakinkan kantor pusat gereja. Dia perlahan berkomentar sambil mendekatkan secangkir teh ke mulutnya. Dan dalam kasus negatif, bagaimana kalau mereka tidak berbuat apa-apa? Tanya Ruth. Mustahil, kata Minos. Mereka mengawasi kita dan akan bertindak jika diperlukan. Dan karena keluarga ini mungkin mengira mereka bisa menghancurkan kita tanpa jejak hanya dengan menggunakan ketiganya, aku yakin mereka tidak akan ragu. Masuk akal. Ketika Ruth mengomentari hal itu, target mereka akhirnya bangkit dan meninggalkan toko itu setelah membayar apa yang telah dia konsumsi. Melihat itu, orang-orang dalam kelompok Minos juga bergerak, meninggalkan kristal kelas menengah sebagai pembayaran atas apa yang telah mereka konsumsi, dan menuju pintu keluar dari tempat itu. Saat mereka berjalan di sepanjang trotoar tengah ibu kota ini, mengikuti jalan yang sama dengan target mereka, musuh-musuh mereka juga bergerak. Kemana mereka pergi sekarang? Salah satu dari 2 kaisar spiritual bertanya sambil mengikuti di atas bangunan di area itu. Dari apa yang kita lihat dalam 2 hari terakhir, mereka akan pergi ke sektor 23 dan kemudian kembali ke kuil gereja spiritual. Orang suci spiritual berkomentar sambil memasang ekspresi tenang di wajahnya. Sejauh ini, mereka tampaknya tidak mengalami kemajuan dalam penyelidikan atau apapun yang mereka lakukan di sini. Jadi dia berpikir sambil melihat dengan penuh perhatian pada kelompok 4 orang yang hampir sampai ke tempat di mana mereka biasanya kembali ke kuil setempat. Oh, mereka tidak akan kembali. Kaisar spiritual lainnya berseru, sudah sedikit lebih bersemangat melihat sesuatu yang berbeda terjadi. Membosankan sekali mengejar seseorang yang mengikuti rutinitas yang sama setiap hari. Jadi ketika orang-orang dalam posisi ketiganya sedang memperhatikan jejak seseorang, mereka akan menyemangati orang tersebut untuk melakukan sesuatu yang berbeda dari biasanya. Dan dengan itu, setelah menyadari perubahan rutinitas keempatnya, ketiga individu ini segera meningkatkan kecepatan dan perhatiannya pada target mereka. Saat mereka melakukan ini selama sekitar 5 menit, orang suci spiritual akhirnya menyadari bahwa kelompok Minos tidak hanya melakukan perubahan arah yang sederhana. Orang itu, dia melihat ke arah seseorang yang sepertinya selalu berada di depan kelompok Minos sejak keempatnya meninggalkan toko teh sebelumnya. Mereka mengejar orang itu, dan orang itu bekerja di area kantor yang mulia. Dia berseru kepada teman-temannya saat jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Apa yang mereka inginkan? Mengapa mereka melakukan ini? Salah satu kaisar spiritual bertanya pada kaisar lainnya, saat mereka masih mengawasi dan mengejar kelompok Minos. Berbeda dengan orang suci spiritual yang ada di sana bersama mereka, keduanya tidak mengetahui rencana AB, tentang apa yang telah dilakukan pewaris lokal ini di masa lalu. Karena itu, mereka tidak merasakan kegugupan yang sama seperti ahli ini, yang menyadari apa yang bisa terjadi pada seluruh keluarga kerajaan jika perintah AB diketahui. Dia tidak gugup karena kaisar spiritual. Minos, dan istri-istrinya sedang mengejar, memiliki beberapa informasi penting. Orang seperti itu tidak melakukannya, karena semua kaisar spiritual yang memiliki informasi semacam itu telah meninggal dalam kecelakaan. Hanya orang suci spiritual seperti ini yang belum mengalami hal yang sama, karena jumlah mereka lebih sedikit, lebih kuat, dan memiliki hubungan dengan keluarga. Yang membuat takut orang suci spiritual ini adalah kemungkinan Minos dan para wanita itu mencurigai keluarga Vogel. Hanya diperlukan satu orang suci spiritual tingkat tinggi dari gereja untuk menyelidikinya dengan cermat agar segala sesuatunya berubah dari buruk menjadi lebih buruk dan akhir dari semuanya akan. Karena itu, pria ini mau tidak mau mengeluarkan keringat dingin di saat kritis ini,
mengingat perintah Abe agar dia menyingkirkan orang-orang ini jika terjadi hal terburuk. Dan pada saat yang penuh tantangan ini baginya, ketika dia perlu membuat keputusan yang tidak dapat dibatalkan di kemudian hari, Minos dan istrinya bertindak. Ketika sudah dekat dengan area yang sedikit ramai, Minos dan istrinya berlari ke arah pria itu sementara tubuhnya perlahan jatuh ke tanah. Minos melumpuhkan kaisar spiritual level 66 ini dengan satu serangan mental dan segera bertindak bersama istri-istrinya untuk menyelamatkan warga negara ini jatuh sakit. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1199 views 1. Menyaksikan aksi kelompok Minos yang terjadi, orang suci spiritual yang mengejar mereka berhenti sejenak ketika dia merenungkan masalah tersebut. Apa yang saya lakukan sekarang? Dia bertanya-tanya, tidak yakin antara bertindak dan tidak melakukan apapun mengenai masalah ini. Perintah Abe cukup jelas. Bunuh musuh jika mereka menunjukkan bahwa mereka sedang mencari sesuatu yang berhubungan dengannya, dengan kejahatannya. Namun, orang suci spiritual ini tidak dapat menahan keraguannya saat ini karena konsekuensi dari tindakan tersebut. Jika saya terlibat konflik dengan mereka dan melenyapkan mereka, ada risiko posisi keluarga akan semakin buruk dan kecurigaan terhadap kami akan meningkat hingga kami tidak dapat melarikan diri. Jadi dia melihat satu sisi dari situasi itu. Dan bahkan jika tidak ada yang mengetahui apapun, aku tidak tahu apakah itu sepadan dengan risiko menarik penyelidikan orang hilang ke kota kita hanya karena kaisar spiritual yang tidak mengetahui apapun. Pria yang dikejar oleh kelompok Minos tidak mengetahui tentang kejahatan Abe dan para suci spiritual yang terlibat dalam plot Dataran Hitam. Terlebih lagi, karena mereka mengetahui apa yang terjadi di sana, akan mudah bagi tim Putra Mahkota untuk mengisolasi orang tersebut dan mencegah rencana musuh. Jadi, orang suci spiritual ini mau tidak mau mempertimbangkan alternatif lain. Di sisi lain, membiarkan orang-orang ini pergi setelah bertindak melawan kita dan membiarkan kaisar spiritual ini kembali bekerja juga memiliki bahayanya. Dia mengepalkan tangannya. Mereka mungkin akan mengkompromikan keamanan istana kerajaan dan akhirnya meningkatkan kecurigaan mereka jika mereka menyadari bahwa orang mereka tidak mencapai apa-apa. Memiliki orang-orang yang mencurigai kami masih hidup bisa menjadi masalah. Lagi pula, penyelidikan mungkin tidak akan menghasilkan apa-apa. Tapi musuh yang terfokus dan penuh kecurigaan akan selalu menjadi potensi bahaya. Memiliki musuh yang kuat seperti gereja spiritual yang mencurigai Anda seperti memiliki seorang wanita yang curiga terhadap pengkhianatan suaminya. Dia akan menguji suaminya terus-menerus, dan seiring berjalannya waktu, alih-alih kehilangan kecurigaannya, dia akan menjadi lebih cerdik. Dan kemungkinan pria itu mengungkap rahasianya akan meningkat. Karena orang-orang di kelompok Minos berbakat, dan salah satu dari mereka sudah mendekati tahap ke-8. Pria ini mau tak mau membayangkan potensi masalah ini. Jika aku membiarkan mereka melanjutkan urusan mereka, mereka tidak akan mengetahui apapun. Tapi apakah mereka akan melupakan apapun yang mereka cari? Dia bertanya-tanya. Jika mereka tidak lupa, bahkan jika mereka akhirnya membatalkan masalah ini, mereka akan tumbuh lebih kuat dalam waktu singkat. Pada saat itu, pengaruh mereka akan meningkat, dan akan lebih sulit menghentikan mereka jika mereka memutuskan untuk melawan kita. Yang paling dia khawatirkan bukanlah Gloria. Bagaimanapun, wanita itu tidak akan memiliki kecepatan kultivasi yang tinggi setelah mencapai tahap ke-8. Tapi Minos, sebaliknya, bisa maju dengan mudah ke awal tahap ke-8. Minos baru berada di level 61, dan bagi orang-orang berbakat di negara bagian ini atau sebagian besar dunia spiritual, mencapai akhir tahap ke-7 tidaklah sulit. Tentu saja, mengingat dia berbakat. Namun karena informasi yang diperoleh keluarga kerajaan dari tindakan Minos di pintu masuk kuil gereja spiritual setempat, orang ini tahu bahwa pria bertopeng seperti itu pasti sangat berbakat. Siapa yang memiliki kemampuan kuat untuk menindas mereka yang lebih kuat darinya tanpa bakat besar? Tidak seorang pun. Hal seperti itu bertentangan dengan hukum alam. Semakin mengesankan kemampuan seseorang, semakin tinggi pula bakatnya, atau dia tidak akan mampu mengungkapkan hal-hal seperti itu. Seseorang mungkin berpikir bahwa memiliki teknik dengan kualitas luar biasa sudah cukup untuk mencapai puncak dunia, tapi itu adalah kesalahan bodoh. Sebuah gulungan emas tidak lebih dari harta berharga untuk dibanggakan jika pemiliknya tidak memiliki pemahaman yang diperlukan untuk mempelajari teknik yang tertulis di sana. Dengan cara ini, pria ini tidak perlu mengetahui berapa lama waktu yang dibutuhkan Minos untuk mencapai level 61. Dia tahu orang seperti itu berbakat, namun Minos sudah memiliki kekuatan yang mampu mendominasi beberapa level di atasnya dengan hanya berada di level 61. Jadi apa jadinya jika dia menjadi spiritual saint? Memikirkan bagaimana orang ini mungkin bisa mencapai level 70 dalam beberapa dekade, orang suci spiritual ini gemetar ketakutan. Jika itu terjadi, bahkan jika kita ingin bertarung dengan segalanya, kita mungkin tidak akan bisa menghentikan bocornya informasi tanpa banyak kerusakan. Bahkan yang mulia mungkin akan kesulitan menghentikan orang ini mendapatkan informasi ini jika kita memberinya kesempatan untuk tumbuh dewasa. Pada saat itu, semuanya akan berakhir.
Jadi dia merenung, hampir sepenuhnya yakin dengan apa yang harus dia lakukan. Tidak bertindak tampaknya merupakan keputusan terbaik dalam jangka pendek. Tidak akan terjadi apa-apa, dan keluarga tersebut akan dapat hidup damai selama beberapa tahun lagi. Namun potensi musuh yang hidup jauh lebih besar daripada masalah musuh yang mati. Bertindak di sana mungkin menarik orang-orang dari gereja. Tetapi bahkan penyelidikan yang dilakukan oleh para ahli pun mungkin tidak menghasilkan apa-apa. Namun, jika Minos bertekad untuk mengejar mereka, maka tidak melakukan apapun hari ini sama saja dengan menunggu akhir. Dalam situasi ini, pria level 70 ini memutuskan untuk bertindak. Mari kita lihat apa yang akan mereka lakukan. Jika saya menyadari orang-orang ini mempunyai niat buruk terhadap keluarga, kami akan bertindak, dia berkata dengan suara rendah kepada kedua temannya saat dia bersiap untuk diam-diam memasuki gedung yang dimasuki kelompok Minos beberapa saat yang lalu. Meneguk, baiklah, keduanya segera mulai mengikuti orang suci spiritual ini. Takut harus bertindak melawan anggota gereja namun yakin bahwa pasti ada alasan kuat atas keputusan yang tidak dapat diubah ini. Sementara itu, di dalam gedung kosong yang dimasuki Minos dan istrinya. Kelima orang di sana sudah mencapai area yang tampak seperti ruang bawah tanah besar yang kosong, di mana banyak debu terlihat di lantai, dan bau khas tempat tertutup tercium di udara. Namun sebagai kaisar spiritual, mereka bisa mengabaikan tanda-tanda ini dan hanya fokus pada apa yang akan mereka lakukan. Setelah Gloria, Ruth, dan Minos mulai mengamati sekeliling, bersiap bertindak jika musuh memutuskan untuk bertindak, Abi mengaktifkan kemampuan bawaannya. Dia mengeluarkan kabut biru dari jari-jarinya dan menyelimuti tubuh pria itu. Dia kemudian menggunakan kemampuan kontrol sarafnya untuk membangunkan orang ini dari pingsannya yang disebabkan oleh Minos sebelum merangsang reaksi untuk membuatnya mengatakan yang sebenarnya. Setelah beberapa saat, dia merasa orang tersebut sudah siap untuk berbicara dan menanyakan beberapa hal mendasar, seperti alamat, keluarga, dan hal-hal penting dalam hidupnya. Mereka akan mengancamnya, jadi penting untuk mengetahui cara terbaik yang bisa mereka gunakan untuk mengendalikannya. Nah, sekarang ceritakan padaku tentang pekerjaanmu. Apakah kamu punya kontak dengan anggota keluarga kerajaan tingkat tinggi? Dia bertanya, tidak ingin langsung menunjukkan siapa target mereka. Mereka tidak yakin apakah musuh akan segera bertindak, jadi jika tidak, lebih baik merahasiakan kecurigaan utama mereka. Ya, beberapa anggota keluarga kerajaan. Tapi saya tidak memiliki kontak dekat dengan mereka, meskipun saya bekerja dengan staf yang mulia, Abi Vogel. Apakah begitu? Abi menerima isyaratnya. Apa yang bisa kamu ceritakan tentang dia? Apakah dia ambisius seperti yang dikatakan orang? Apakah menurutmu dia bisa melakukan sesuatu di luar aturan demi kekuasaannya? Bangkitnya Dataran Hitam bab 1200-2. Setelah mendengar pertanyaan Abi, pria itu tidak dapat menahan diri dan mengatakan apa yang dia pikirkan atau ketahui di bawah pengaruh kemampuan bawaannya. Saya tidak tahu yang mulia bisa mengatakan ya atau tidak, tapi dia mungkin bisa dianggap orang yang ambisius. Dia tampak sangat fokus dalam aktivitasnya dan tidak mentolerir kesalahan. Apakah dia akan melanggar aturan gereja untuk mendapatkan posisi yang lebih tinggi? Abi mengulangi pertanyaannya. Aku tidak tahu. Kaisar spiritual itu menjawab dengan tulus, sementara tubuhnya gemetar karena mencoba menolak manipulasi yang disebabkan oleh kekuatan Abi. Sementara itu, ketiga lawan kelompok Minos sudah berada di sekitar, diam-diam mengamati area tersebut dengan beberapa pilaster dan cahaya redup. Hanya jendela samping kecil di atas salah satu dinding basement yang memungkinkan cahaya masuk ke ruang tersebut. Mereka berbicara tentang yang mulia. Mata orang suci spiritual melebar saat jantungnya berdetak semakin cepat karena kemungkinan apa yang akan terjadi di sana. Dia mendengar suara Abi. Kamu tidak tahu apa-apa yang bisa dikompromikan? Tidak. Dan siapa yang tahu? Aku yakin ada kaisar spiritual yang lebih dekat dengannya, bukan? Dia terus gemetar saat dia berkata dengan susah payah. Itu pasti sekretarisnya. Tapi orang itu baru saja menduduki jabatannya, jadi dia pun tidak tahu banyak. Hanya mereka yang berada di atas level 69 yang memiliki informasi sensitif. Dia berkomentar, mengejutkan orang suci spiritual dan dua pria lainnya karena kejujurannya dalam mengatakan kebenaran begitu cepat. Apakah dia menggunakan narkoba? Apakah mereka memaksakan kebenaran darinya? Orang suci spiritual memperhatikan kabut kebiruan di sekitar bawahan keluarga kerajaan itu. Brengsek, para bajingan gereja spiritual itu bahkan mempunyai seseorang dengan kemampuan sebaik itu. Dengan itu, mereka hanya kekurangan kekuatan untuk bisa menghilangkan kebenaran dari seseorang yang mengetahui sesuatu. Dia mengepalkan tangannya dan mulai bernapas lebih cepat. Bos. Saat teman-temannya mencoba memperingatkannya bahwa dia terlalu berisik, Minos dan istrinya berbalik ke arah mereka, sudah dalam posisi bertarung. Siapa di sana? Minos bertanya, tapi dia sudah tahu siapa orang-orang ini. Dia tidak tahu identitas mereka, tapi dia sadar bahwa orang-orang inilah yang telah mengawasi mereka selama beberapa hari terakhir. Abi kemudian menggunakan sebagian kekuatannya untuk mengakhiri sandera mereka dan memposisikan dirinya di samping timnya.
Pada saat yang menentukan ini, kedua kaisar spiritual merasa ragu tentang apa yang harus dilakukan. Tetapi tak lama kemudian pemimpin mereka melangkah maju keluar dari bayang-bayang. Apa maksudnya ini? Apa yang dilakukan gereja dengan menculik bawahan keluarga kerajaan? Dia bertanya, berpura-pura tidak mendengar pertanyaan mereka. Minos dan istrinya berdiri hampir berhadap-hadapan dengan ketiga pria itu. Tidak satu pun dari ketiga pria itu yang menyembunyikan wajah mereka, meskipun mereka mengenakan pakaian kamuflase. Pemimpin dataran hitam kemudian berkata dengan nada serius, mencoba memaksa orang-orang ini untuk bertindak. Saya curiga keluarga Anda telah melakukan kejahatan keji. Jadi wajar saja jika kami sedang menyelidiki masalah ini. Mengapa? Apakah Anda di sini untuk berbicara? Kejahatan keji. Kedua kaisar spiritual itu saling berpandangan, tidak mengerti tentang apa semua ini tetapi yakin bahwa ada lebih dari yang terlihat. Spiritual Saint merasakan bahwa Minos sedang mencari kejahatan yang dilakukan oleh kelompok AB, yang dapat mengakhiri seluruh organisasi mereka. Anda membuat tuduhan yang tidak berdasar. Bukti apa yang Anda miliki? Bagaimana Anda bisa bertindak melawan salah satu dari kami tanpa bukti atau saksi? Dia bertanya dengan nada lebih gelisah. Namun dia tidak memberi kesempatan kepada Minos untuk menjawab. Saya pikir Anda sengaja mencoba menyakiti kami, ucapnya sebelum melihat kedua temannya. Apakah kamu melihat apa yang wanita ini lakukan? Dia memanipulasi bawahan kita. Dia melihat ke arah kelompok Minos lagi. Menunjuk salah satu jarinya seolah dia sedang menunjukkan kepada dua penjahat paling luar biasa di dunia itu. Aku yakin mereka merencanakan sesuatu yang jahat. Mereka mungkin akan memanipulasi bawahan kita untuk mengaku berbohong. Apa? Tidak mungkin. Kenapa? Seru keduanya. Menyadari bahwa kekuatan Abi tampak menyeramkan dan kelompok ini berusaha menyabotase keluarga Vogel. Sebuah tombak muncul di salah satu tangan orang suci spiritual itu, dan dia berkata, saya merasa Anda adalah musuh keluarga Vogel dan pengkhianat gereja spiritual. Menyerahlah sekarang dengan damai, atau kita harus bertindak untuk membela diri. Oh, Minos membuka mulutnya, senang orang seperti itu memutuskan untuk bertindak. Akan lebih sulit baginya untuk membuktikan keluarga Vogel bersalah jika mereka mengabaikannya. Namun dengan kesediaan orang suci spiritual ini untuk bertindak, hal itu menunjukkan seluruh kesalahan organisasi ini. Cukup bagi gereja untuk mempertimbangkan tindakan terhadap mereka. Itu sebabnya dia mengucapkan kata-kata sebelumnya dan senang dengan pendirian musuh. Adapun perbedaan kekuatan antara kelompok mereka, dia tidak berpikir dia berada dalam posisi yang dirugikan di sana. Minos lalu tersenyum dan berkata, aku akan memberimu kesempatan yang sama. Menyerahlah sekarang, dan kamu mungkin bisa menyelamatkan dirimu sendiri. Jika tidak, bersiaplah menghadapi pemusnahan. Kamu telah mengirim orang suci spiritual ke dataran hitam. Sebuah kejahatan yang jauh lebih keji daripada yang dilakukan oleh Furious Shadows. Saat kedua kaisar spiritual itu mengerutkan kening, wajah orang suci spiritual menjadi lebih gelap. Dan dia menyadari bahwa pihak lawan telah mengetahui semuanya. Kekeliruan, kamu gila, dia berteriak sambil mengedarkan energinya, sudah bersiap untuk bertindak. Pertama, aku akan membunuh orang malang ini hanya untuk memastikan masalah yang lebih besar tidak terjadi. Teman-teman, orang-orang ini tidak mendengarkan suara nalar. Jadi gunakan kekuatan yang mematikan. Tidak perlu mengampuni satupun dari orang-orang ini. Dia mengatakan kelompok Minos juga bersiap untuk bertindak. Minos memandang Abi dan Ruth lalu berkata tanpa penundaan. Lakukan seperti yang aku perintahkan tadi. Tapi jangan ragu, pertarungan ini akan berakhir dalam sekejap. Baiklah, keduanya menjawab sementara Gloria mengantisipasi untuk melihat perbedaan apa yang akan terjadi pada Awais Up terhadap ketiganya saat ini. Efek ramuan itu pada tubuhnya sudah berlalu, dan hanya Abi, Minos, dan Ruth yang masih bisa mengalami hal seperti itu. Tapi karena perbedaan antara dia dan orang suci spiritual itu hanya satu tingkat, dan dia mungkin memiliki teknik yang lebih baik daripada dia. Dia tahu bahwa pertarungan itu tidak terlalu merugikan kelompoknya. Bahkan mengingat ada dua lawan lain di sana yang, dalam situasi tertentu, akan cukup kuat untuk menimbulkan bahaya bagi mereka. Oleh karena itu, meskipun sedang hamil dan berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam hal level di kelompoknya, Gloria agak bersemangat dan penasaran apakah mereka dapat mencapai rencana ambisius Minos. Minos melihat musuh hendak menyerang dan berkomentar secara provokatif kepada orang suci spiritual itu. Jika kamu tidak mau menyerah sekarang, bersiaplah untuk konsekuensi akhir. Kami akan membunuh keduanya dan memaksamu untuk berbicara. Ceka, tanpa berkata apa-apa lagi, ketiganya terbang menuju kelompok Minos saat cincin hitam mulai muncul dari tubuh kedua kaisar spiritual itu. Seni melahap.